jangan lu. Oke. Yuk. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Ikuti Ini seluruh hadirin. tetap ada ya. Hadirin dipersilakan duduk. Pak Kus. Oke. Aman. Oke, Kus. Upacara dimulai. Upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 tanggal 27 sampai dengan 29 November 2025 dibuka kembali oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 tanggal 27 sampai dengan 29 November 2025 saya nyatakan dibuka kembali. Oke. Pidato Rektor Universitas Sumatera Utara. Cukup Mas gitu, Bang. Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang zoom atau gimana? Berapa? Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai pidato ini, mari Tunggu bentar lah, pas baca doa dulu, biar gue nanti fokus mobile. Bencana yang sedang kita alami di beberapa
wilayah seperti di Pulau Sumatera ini, ada Provinsi Sumatera Utara, di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Kita berdoa kepada kita masing-masing semoga Kayak bencana yang kita alami saat ini segera berakhir dan kita dikembalikan sebagaimana semula untuk tetap beraktivitas kembali. Doa dimulai. yuk. Segini. Kebanyakan. Selesai. Udah, pas? Yuk. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, pimpinan perguruan tinggi, instansi pemerintah dan swasta serta mitra kerjasama Universitas Sumatera Utara, para wakil rektor, sekretaris universitas, kepala badan, pimpinan direktorat, para dekan fakultas, direktur sekolah pasca sarjana, direktur rumah sakit, Perun Biologis, direktur RSGM, dan para pimpinan lembaga serta satuan kerja di Universitas Sumatera Utara. Yang kami muliakan ibu bapak, para orang tua, wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini, ibu bapak, para wartawan media cetak elektronik, dan yang kami banggakan para wisudawan wisudawati Universitas Sumatera Utara yang hari ini dilantik. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan di sela-sela duka yang sedang kita lihat untuk bisa hadir secara langsung mengikuti acara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 yang dilakukan sejak kemarin pada hari Kamis 7 November 2025. Kami mengucapkan kepada ibu bapak sekalian yang telah memenuhi undangan kami, dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkenan menyaksikan penayangan streaming prosesi wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 melalui kanal YouTube. Ibu bapak, para hadirin, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, mengawali kegiatan wisuda ini kami pertama sekali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan, saudara-saudari di Universitas Sumatera Utara yang hari ini dilantik. Kami mendoakan ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dapat menjadi bekal yang berarti untuk kehidupan selanjutnya. Demikian juga hasil pembelajaran yang diperoleh selama masa pendidikan dapat juga mengantarkan saudara-saudari semua mendapatkan pekerjaan yang diimpikan atau mengantarkan saudara-saudari semua ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan serta memberikan manfaat yang lebih luas pada setiap manusia dan lingkungan di dalam kehidupan saudara-saudari. Dengan penuh rasa hormat, kami juga sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh orang tua, keluarga, para wali dari wisudawan wisudawati Universitas Sumatera Utara yang hari ini sangat berbahagia karena putra putri tercintanya berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, membalas jasa ibu bapak, senantiasa dilimpahkan kebaikan dan kesehatan untuk tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ibu bapak, para hadirin, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, kami ingin menyampaikan periode pertama wisuda tahun akademik 2025-2026 ini diikuti oleh wisudawan-wisudawati sebanyak 2.656 orang yang telah menyelesaikan studinya mulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2025. Mereka yang mengikuti acara pada hari ini terdiri dari program doktor sebanyak 22 orang, program magister sebanyak 261 orang,
program pendidikan spesialis sebanyak 40 orang, program dokter jenjang magister sebanyak 73 orang, pendidikan profesi sebanyak 340 orang, program sarjana sebanyak 1.668 orang, program diploma sebanyak 252 orang. Lulusan Universitas Sumatera Utara pada periode ini terdiri dari 903 orang pria atau 34% dan 1.753 orang wanita atau 66%. Kita tepuk tangan untuk wanita. Dan kita berdoa agar tahun depan yang pria juga bertambah. Kami ingin menyampaikan juga bahwa saat ini jumlah lulusan Universitas Sumatera Utara sebanyak 273.703 orang. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan pada ibu bapak sekalian beberapa orang saudara-saudari yang berhasil lulus dengan predikat terpuji atau cum laude. Saya akan memperkenalkannya satu persatu. Untuk program sarjana, Fakultas Ilmu Budaya, jenjang sarjana Fakultas Ilmu Budaya yang mendapatkan cum laude sebanyak 65 orang. 6 orang dari program studi Bahasa Mandarin, 2 orang dari program studi Etnomusikologi, 19 orang dari program studi Sastra Inggris, 8 orang dari program studi Ilmu Sejarah, 5 orang dari program studi Sastra Arab, 1 orang dari program studi Sastra Batak, 13 orang dari program studi Sastra Indonesia, dan 11 orang dari program studi Sastra Jepang. Yang mendapat nilai tertinggi atas nama Sherilyn Fedora, anak dari Bapak Joni NIM 21071004, masa studi 3 tahun 1 bulan, IPK 3,96, program studi Bahasa Mandarin. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang dapat nilai cum laude dari Fakultas Ilmu Budaya, kami persilakan berdiri. Yang 64 orang ini silakan berdiri dari Fakultas Ilmu Budaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang berdiri dengan pulang. Nah. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jenjang sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mendapatkan cum laude sebanyak 27 orang. 1 orang dari program studi Biologi, 18 orang dari program studi Fisika, 6 orang dari program studi Ilmu Kimia, dan 2 orang dari program studi Matematika. Yang mendapat nilai tertinggi atas nama Rati Wulandari, anak dari Bapak Raswan NIM 210803045, masa studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,76, program studi Matematika. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang dapat nilai cum laude dari Fakultas MEPA sebanyak 26 orang, dipersilakan berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Itu cum laude jatuh. Nah, pesan. Ya silakan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jenjang sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mendapat cum laude sebanyak 38 orang. 19 orang dari program studi Antropologi Sosial, 2 orang dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, 6 orang dari program studi Ilmu Komunikasi, 3 orang dari program studi Ilmu Politik, dan 8 orang dari program studi Sosiologi. Yang memperoleh nilai tertinggi atas nama Junhi Juwana Sembil,
dari Bapak Sentabi Sembiring, makasih Pak hadir. NIM 210901023, masa studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,90 dari program studi sosiologi. Yang dapat nilai cum laude dari FISIP, silakan berdiri. Mari kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jenjang sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mendapatkan cum laude sebanyak 132 orang. Mudah-mudahan masyarakatnya sehat. Yang mendapat nilai tertinggi atas nama Angelin Johana Parsaulian Hutagalung, anak dari Warni Motan Hutagalung, NIM 211000118, masa studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,97. Yang dari KM yang dapat nilai cum laude silakan berdiri belakang ya depan. Kita beri tepuk tangan. Serasa semua ruangan berdiri semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Fakultas Keperawatan. Jenjang sarjana Fakultas Keperawatan yang memperoleh cum laude sebanyak 1 orang. Atas nama Maria Adila, anak dari Bapak Ilyas Lalahi, NIM 211001104, masa studi 3 tahun 4 bulan, IPK 3,56. Terima kasih Bapak tadi. Ya cuma karena sendiri, kami sadar dulu kembali. Lupa, terima kasih Pak. Jadi antara ini kan bagus ya sendiri ya, ya lama lagi seperti. Fakultas Psikologi. Jenjang sarjana Fakultas Psikologi yang dapat cum laude sebanyak 30 orang. Dari program studi psikologi yang dapat nilai tertinggi atas nama Oki Bestaria Malau, anak dari Bapak Alman Malau, NIM 211301030, masa studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,88. Terima kasih Bu Dali. Yang dapat nilai cum laude persilakan berdiri dari Fakultas Psikologi. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jenjang sarjana Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi yang mendapat nilai cum laude sebanyak 4 orang. 2 orang dari program studi ilmu komputer dan 2 orang dari program studi teknologi informasi yang dapat nilai tertinggi atas nama Imanda Tamara, anak dari Bapak Henry Nielsen Pasaribu, NIM 211401011, masa studi 3 tahun 8 bulan, IPK 3,96 dari program studi ilmu komputer. Terima kasih Bapak tadi. Silakan berdiri yang 3 orang lagi. Ada di sana itu. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Fakultas Farmasi. Jenjang sarjana Fakultas Farmasi yang mendapat nilai cum laude sebanyak 1 orang dari program studi farmasi atas nama Aulia Safitri, anak dari Bapak Safriyadi
Safri Hadi NIM 211501053, masa studi 3 tahun 1 bulan, IPK 3,54. Ibu ya, Ibu ya. Ya, makasih cara sendiri. Sekali selamat, makasih Bu. Silakan duduk kembali. Fakultas Kehutanan, sarjana, jenjang sarjana Fakultas Kehutanan yang dapat nilai cum laude sebanyak 34 orang. Yang dapat nilai tertinggi, nah ini yang sudah pecah. Atas nama Brando Rivaldi Surbakti. Syukur ada laki-laki satu dapat cum laude. Di antara yang tadi banyak kita sebutkan cum laude. Terima kasih sudah membantu para lelaki. Anak dari Bapak Anderson Surbakti, NIM 211201014, masa studi 3 tahun 9 bulan, IPK 3,85. Terima kasih Bu dari yang dapat nilai cum laude dalam Fakultas Kehutanan. Kami persilakan berdiri. Sana ya. Ibu bapak para hadirin dan para wisudawan wisudawan yang berbahagia, momen bahagia yang dirasakan pada hari ini oleh para wisudawan dan orang tua tidak didapat dengan cara yang mudah, tetapi melalui suatu proses yang memberikan pengalaman yang sangat berharga. Proses yang dimaksud itu akan berulang saat kita memulai berikhtiar untuk mencapai keinginan yang baru dengan berbagai macam tantangan yang menyertainya. Itulah yang disebut sebagai lifelong learning yang menjadi pembentuk dasar keberhasilan menjalani fase kehidupan berikutnya. Setelah saudara-saudari semua dilantik, itu akan mengalami fase yang berbeda-beda. Ada mereka yang memiliki rencana akan mencari pekerjaan yang sesuai ataupun tidak dengan pembelajaran yang didapatnya selama perkuliahan. Ada mereka juga yang sudah punya pekerjaan dan akan meningkatkan karir serta reputasinya dan memperluas konektivitasnya. Ada juga mereka yang masih belum memiliki rencana dan bahkan akan menerima pekerjaan apa saja untuk keberlangsungan fase kehidupan berikutnya. Perubahan setiap fase kehidupan membutuhkan adaptasi dan cara berpikir manusia tentang nilai, sistem kerja dan kesejahteraan. Nilai yang diyakini seseorang akan menuntun dirinya memberikan manfaat atau tidak yang ada dalam sistem kerja yang menjamin kesejahteraan. Tidak mudah untuk melakukan adaptasi dalam situasi alamiah yang baru, tetapi akan tidak sulit jika situasi itu dikelola dengan cara yang sama setelah kita mendapatkan hasil yang dari usaha yang kita lakukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang diambil dalam wisuda ini adalah bagaimana jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Ibu bapak para hadirin dan wisudawan wisudawan yang berbahagia, dunia kerja itu menuntut produktivitas yang hanya bisa dihasilkan dari inovasi dan kerja keras bagi seluruh komponen di dalamnya yang relevan. Proses produksi dalam dunia kerja tidak mengandalkan keadaan khusus atau pemakluman. Inovasi dan kerja keras menjadi dua kata yang tidak terpisahkan dalam dunia kerja. Tidak mungkin seseorang bisa berinovasi jika tidak bekerja keras. Itu disebut mimpi atau angan-angan. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang hanya bekerja keras tanpa inovasi, itu mirip seperti labirin, tidak pernah punya jalan keluar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Inovasi dan kerja keras akan bisa memberi dampak kesejahteraan karena bersumber dari kepercayaan yang lahir dari dalam diri sendiri. Kepercayaan itu muncul karena adanya kebebasan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Kebebasan yang dimaksud itu adalah ketika kita bisa mengeksplorasi diri, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Basis utamanya berasal dari kepercayaan dan menyampaikan gagasan beserta yang berharga beserta tumbuhnya kekuatan dari dalam diri sendiri seseorang. Inovasi dan kerja keras yang dibangun atas dasar kepercayaan akan menghasilkan kesejahteraan yang terus-menerus jika dilakukan dengan fairness, tidak memihak dan tidak bias dalam melakukan semua orang.
Artinya memperlakukan setiap individu secara pantas dan setara, memberikan kesempatan yang sama dan membuat keputusan berdasarkan prinsip yang objektif, bukan berdasarkan prasangka atau kepentingan pribadi. Jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain, karena dengan kepercayaan kita bisa membangun budaya yang menghargai keunggulan, tanggung jawab, dan berbagi dengan komunitas. Saudara tidak bisa membuat semua orang bahagia dengan membuat sebagian orang sengsara. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menciptakan kondisi yang membuat orang bebas membangun, mencipta, memecahkan masalah, dan saling membantu secara sukarela, bukan lewat paksaan. Saudara-saudari bisa menciptakan sistem yang memberi penghargaan pada inovasi dan kerja keras, serta membangun budaya yang menghargai keunggulan, tanggung jawab, dan komunitas. Itu jauh lebih sulit daripada sekedar menjanjikan sesuatu yang didapat secara gratis dan menjadikan orang sukses sebagai penjahat. Proses seperti itu membutuhkan kesabaran dan keyakinan bahwa manusia pada dasarnya mampu membuat pilihan sendiri dan hidup dengan konsekuensinya. Terkadang kita harus menerima kenyataan bahwa hidup itu tidak adil. Namun kebebasan memberikan peluang agar hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya itu terbuka dengan sangat lebar. Ibu bapak hadirin dan saudara-saudari yang berbahagia, inovasi, kerja keras, kepercayaan, dan fairness hanya bisa dibangun melalui pendidikan yang mengasah hard skill dan soft skill. Seorang dengan kemampuan hard skill akan menghasilkan produk yang spesifik dalam bidang pekerjaan tertentu, terukur, dapat diajarkan, dan dibuktikan. Contohnya, seseorang dengan keterampilan desain grafis akan membawanya berhasil dalam berkarir sebagai desainer talent. Keterampilan yang dimilikinya itu pasti akan dibutuhkan dan mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya. Tetapi juga seseorang harus punya kemampuan soft skill yang akan membantu dirinya beradaptasi, memecahkan masalah, dan menjalin relasi profesional yang baik. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan soft skill adalah memperluas jejaring dan relasi, berinteraksi dengan banyak orang yang akan membuat kita memahami bahwa kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Secara alami, seseorang akan beradaptasi dan selalu peka terhadap lingkungannya, serta akan terus berkembang. Inovasi, kerja keras, kepercayaan, dan fairness akan menghasilkan kesejahteraan yang terus-menerus jika dilakoni secara konsisten. Kalau kita membaca tentang ideologi yang diajarkan oleh penemunya, seperti misalnya Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan lain-lain yang mengajarkan tentang arti ideologi, itu sebenarnya adalah menjelaskan cara manusia untuk mencapai kesejahteraannya menurut keyakinan mereka masing-masing. Cara mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat itu, kalau lihat dari pandangan ideologi, tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Bahkan ketika dunia sudah terkoneksi secara digital, keyakinan bagaimana cara mencapai kesejahteraan itu pasti akan berbeda-beda. Pilihan antara kapitalisme dan kontrol, antara kebebasan dan rasa aman, antara tanggung jawab individu dan penguasaan kolektif, pilihan ini tidak akan pernah final sampai kapanpun. Setiap generasi harus membuat pilihannya sendiri yang akan terus percaya bahwa masa depan yang lebih baik itu sangat memungkinkan bukan lewat transformasi revolusioner, tetapi lewat kerja yang sabar dan konsisten untuk membuat sistem yang kita miliki secara sekarang bekerja jauh lebih baik dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Ibu bapak, para hadirin dan para saudara-saudari yang berbahagia, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa yang terjadi di kota New York, yang dikenal sebagai salah satu kota kosmopolitan terbesar di dunia, yang punya sejarah kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, agama, dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak pernah berhenti. Kota ini telah menjadi tujuan bagi banyak imigran dari seluruh dunia selama berabad-abad, sehingga menciptakan masyarakat yang sangat beragam. New York City menawarkan kesempatan yang luas bagi semua orang dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan berkembang. Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York tahun 2025 memberikan pelajaran tentang perspektif yang berbeda mengenai kesejahteraan
Mamdani telah mengukir sejarah dengan menjadi wali kota Muslim pertama di kota New York, sekaligus yang termuda dalam lebih dari 1 abad. Sosoknya merepresentasikan generasi Z dalam dunia politik yang menawarkan isu mengenai kesejahteraan yang berbeda dari kebiasaan kota New York yang telah bertahan selama ratusan tahun. Mamdani menyampaikan pidato kemenangannya bahwa New York akan tetap menjadi kota imigran, kota yang dibangun oleh imigran, didukung oleh imigran, dan malam ini dipimpin oleh seorang imigran. Kalimat Mamdani itu menyampaikan pesan tentang kesejahteraan yang sebetulnya bisa didistribusikan, sesuatu yang sangat sulit diyakini kebenarannya dalam tradisi politik Amerika. Kalau kita mencermati apa yang terjadi dalam politik Amerika di New York City saat ini, memberi pelajaran bahwa di negara yang sangat mengagungkan kebebasan individu, ternyata persepsi tentang cara mencapai kesejahteraan masih sangat beragam. Meskipun kita mengetahui bahwa New York City dipandang sebagai ibu kota finansial dunia dan sebagian besar masyarakat dunia memimpikan untuk tinggal dan menetap di kota itu, justru keberagaman dan perbedaan dalam sejarah New York City membuat kota tersebut setidaknya sampai saat ini masih dianggap sebagai ibu kota finansial dunia yang berdiri kokoh. Ibu bapak para hadirin dan saudara-saudari yang berbahagia, terlepas dari perbedaan perspektif cara mendapatkan kesejahteraan individu dan masyarakat itu yang tidak akan pernah berhenti dalam praktik politik negara, ada substansi yang harus kita yakini bersama. Kita harus percaya pada diri sendiri, pada kapasitas kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, merawat komunitas kita sendiri, membangun masa depan kita sendiri tanpa harus selalu diarahkan oleh siapapun, termasuk para penguasa. Tetapi yang perlu dilakukan adalah belajar, berkolaborasi, dan berjejaring dengan siapapun yang dapat mengembangkan potensi diri kita. Keyakinan akan potensi dan kebebasan diri manusia, itulah yang harus diperjuangkan dan dipertaruhkan. Inovasi, kerja keras, kepercayaan, dan fairness menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan terus-menerus oleh setiap alumni Universitas Sumatera Utara. Lifelong learning harus tertanam di dalam komitmen diri setiap alumni sebagai cara merespon perubahan yang terjadi yang sangat sulit diprediksi. Soft skill akan membawa Anda semua menghargai kemanusiaan dan merawat peradaban. Kita harus menghilangkan kebiasaan menilai orang dari berbagai cara ketimbang memperbaiki diri sendiri. Setiap alumni Universitas Sumatera Utara harus bekerja sama dengan siapa saja, karena Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda tidak akan bisa mengatasi masalah dari dalam diri Anda sendiri, terutama pada saat Anda berada dalam lingkungan kerja yang Anda geluti. Untuk menjalin kerjasama yang baik, seseorang harus mampu menurunkan egonya serta melengkapi kekurangan orang lain di dalam tim. Jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan hanya dapat diraih melalui inovasi, kerja keras, kepercayaan, dan fairness untuk mengungkapkan keterampilan yang sifatnya hard skill dan soft skill yang ada dalam diri kita masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Bapak, para hadirin dan saudara-saudari yang berbahagia, kami ingin menyampaikan program-program internasionalisasi yang telah dicapai oleh Universitas Sumatera Utara yang kita letakkan sejak tahun 2021. Program internasionalisasi bukan proses membuat mahasiswa Indonesia menjadi asing di kotanya, tetapi membuka cakrawala berpikir tentang dunia global yang beragam dan terkoneksi dalam diseminasi ilmu pengetahuan. Kita terus memperbaiki nilai capaian dari pemeringkatan internasional ini yang direkognisi, sehingga alumni dan produk akademik lainnya dari Universitas Sumatera Utara bisa disegani di dunia global. Pada pemeringkatan internasional, kinerja Universitas Sumatera Utara bergerak naik secara konsisten. Dari QS dan Time Higher Education sebagai lembaga pemeringkatan internasional, posisi Universitas Sumatera Utara menunjukkan tren yang positif. Untuk QS World University Ranking sejak tahun 2021 berada pada posisi 1201, sekarang sudah naik ke 1001 di QS World University Ranking.
QS Asia University Ranking pada level Asia, Universitas Sumatera Utara sudah berada pada posisi dari 501 sekarang sudah menjadi 268. Tahun ini juga kita berhasil masuk pada pemeringkatan QS Sustainability di urutan 851 serta mendapati posisi pada Time Cycle Education World University Ranking di 1501 plus. Ini kita capai selama 4 tahun. Ya mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ke depan proses peningkatan dari seluruh ranking ini akan menunjukkan kinerja yang cukup signifikan dalam proses perbaikannya. Peningkatan ini menunjukkan sebetulnya adalah presentasi dalam program studi akreditasi unggul maupun jumlah akreditasi nasional itu menjadi sangat penting. Jadi ukuran satu kampus itu maju atau tidak adalah berapa banyak program studi yang telah terakreditasi. Saat ini dalam periode 2021-2025 peningkatan akreditasi di Universitas Sumatera Utara jumlah prodi akreditasi unggul yang diakreditasi secara nasional sudah mencapai angka 81 program studi. Akreditasi internasional tumbuh dengan cukup pesat sehingga pada tahun 2025 sudah ada 28 program studi yang mendapat akreditasi internasional. Ini bukti bahwa pengakuan kualitas di tingkat global terus kita lakukan sehingga proses layanan Tridharma di Universitas Sumatera Utara dipastikan akan sama dengan standar yang ada di kampus-kampus internasional. Capaian ini bukan hanya angka, melainkan cerminan dari seluruh kerja keras sivitas akademika untuk membangun budaya mutu, riset, inovasi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi, digitalisasi dan internasionalisasi, Universitas Sumatera Utara terus menapaki jalan menuju World Class University, menjadi bagian dari 500 universitas terbaik di dunia. Langkah ini bukan semata ambisi peringkat, tetapi komitmen kita semua untuk memastikan bahwa setiap lulusan Universitas Sumatera Utara punya daya saing global, integritas yang kuat, dan kepedulian sosial yang tinggi. Ibu bapak para hadirin dan saudara-saudari yang berbahagia, saat ini Universitas Sumatera Utara memiliki mahasiswa sebanyak 39.053 yang sudah melahirkan alumni sebanyak 273.703 alumni yang terus berupaya adaptif menghadapi disrupsi global yang dengan respon yang cepat dan kemampuan adaptasi yang kuat. Kami meminta dukungan masyarakat seluruhnya terutama yang hadir pada hari ini. Transformasi Universitas Sumatera Utara menuju perguruan tinggi berdaya saing internasional akan semakin cepat terwujud. Pagi ini adalah momentum berharga bagi saudara-saudari semua. Melalui kerja keras, doa dan harapan yang beriringan dengan kesabaran serta ketekunan, teruslah bekerja keras, teruslah berinovasi, dan jangan pernah berhenti belajar. Jadilah pribadi yang membawa nilai kepercayaan, keadilan dan kolaborasi kepada siapapun saudara-saudari akan melangkah. Ibu, bapak, para hadirin, para wisdawan wisdawati yang berbahagia, demikian pesan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudari menyelesaikan studi tepat waktu di Universitas Sumatera Utara. Semoga kami mendoakan para alumni mampu menjalankan amanah kemanusiaan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara Republik Indonesia. Terakhir, hargailah pengorbanan orang tua yang telah mengantarkan saudara-saudari semua pada pagi yang berbahagia ini, sehingga pijakan untuk melangkah dalam fase kehidupan berikutnya akan jauh lebih baik untuk menuju masa depan yang cerah sebagaimana yang Anda inginkan semua. Pohon pepaya terlihat kurus. Pohon pepaya terlihat kurus. Yang bilang cakepnya kencang nanti saya doain ini cepat-cepat. Nah. Pohon pepaya terlihat kurus. Buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus. Kebahagiaan mengiringi dengan tulus. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pelantikan sarjana lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 oleh Rektor. Seluruh wisudawan dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, saya Rektor Universitas Sumatera Utara dengan ini melantik wisudawan wisudawati sebagai sarjana dengan memperoleh hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Seluruh wisudawan sarjana dipersilakan memindahkan jumpai dari kiri ke kanan. Bapak Rektor dipersilakan kembali. Ke tengah.
Pembacaan Trimatra dengan diikuti seluruh wisudawan dipimpin oleh Putri Adriani Senturi, wisudawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Trimarga Universitas Sumatera Utara. Satu. Kami alumni Universitas Sumatera Utara. Berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Kami alumni Universitas Sumatera Utara. Siap sedia mengamalkan ilmunya untuk mengabdi pada masyarakat Indonesia. Tiga. Kami alumni Universitas Sumatera Utara. Berjanji untuk tetap setia pada alma mater dan senantiasa menjaga nama baiknya. Seluruh wisudawan dipersilakan duduk kembali. Kata sambutan dari wisudawan diwakili oleh Kristela Costa Amaulina Borgenti, wisudawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik dan Dewan Guru Besar, Bapak Profesor Dr. Murianto Amin, SOS MSI, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, beserta para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, Bapak Ibu Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana, Bapak dan Ibu dosen, Bapak Ibu dan Wali Wisudawan dan Wisudawati, serta teman-teman wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari yang penuh sukacita ini, kita dapat bersama menghadiri acara seremonial wisuda Universitas Sumatera Utara periode 1 tahun akademik 2025-2026. Izinkan saya sebagai wakil dari seluruh wisudawan dan wisudawati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Universitas atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berdiri di sini. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati dalam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan yang telah kami tempuh hingga mencapai kelulusan di Universitas Sumatera Utara. Hari ini bukan sekadar seremoni kelulusan. Ini adalah
adalah penanda atas perjalanan panjang yang telah kita tempuh bersama. Kita telah melewati malam-malam penuh perjuangan, pagi-pagi penuh harapan, dan siang-siang yang dipenuhi semangat belajar. Di balik setiap lembar tugas, setiap diskusi kelas, dan setiap tawa di kantin kampus, tersimpan kisah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menapaki babak baru kehidupan. 4 tahun yang lalu kita melangkah ke gerbang kampus dengan rasa penasaran dan mimpi yang belum terbentuk. Namun hari ini semua itu tumbuh menjadi keyakinan baru, melangkah keluar dengan gelar di tangan dan tekad yang menyala. Perjalanan ini tidak selalu mudah, ada air mata dan ada keraguan. Tapi di balik semua itu, setiap proses, sekecil apapun, kita menemukan kekuatan dan ketekunan yang telah membawa kita berdiri di titik ini, titik di mana kita siap melangkah menuju babak berikutnya dengan lebih percaya diri. Perjalanan yang telah kita selesaikan hari ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada banyak usaha yang mungkin tidak terlihat namun sangat berarti. Waktu belajar yang panjang, kerja kelompok yang penuh dinamika, kesabaran menghadapi tekanan, dan keberanian untuk tetap bertahan. Semua itu kini menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang sepanjang hidup. Seperti kata Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Maka hari ini kita tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, perjalanan kita tentu tidak sampai ke sini tanpa dukungan dari banyak pihak. Kepada seluruh sivitas akademika, USU, dan para dosen yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran bagi pendidikan kami, terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa itu. Namun, izinkan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan, ilmu, dan keteladanan yang telah diberikan kepada kami. Peran Bapak dan Ibu dosen telah membantu membentuk pola pikir kami menjadi lebih kritis, logis, dan bertanggung jawab. Kehadiran Bapak dan Ibu dosen dalam masa studi kami telah membuka pintu yang mungkin tak akan pernah kami temukan sendiri. Maaf jika selama proses perkuliahan kami pernah datang terlambat atau terdapat sikap yang kurang berkenan. Semua proses yang kami jalani, termasuk teguran dan koreksi dari Bapak dan Ibu dosen, adalah bagian dari pendidikan yang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tidak lupa kepada orang tua dan keluarga kami, gelar ini kami persembahkan dengan penuh hormat dan rasa syukur. Orang tua kami yang sejak awal telah percaya pada langkah kami, yang tak pernah lelah menyemangati, yang rela banting tulang supaya kami anak-anaknya bisa kuliah, dan yang setiap malam menyebut nama kami dalam doa-doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas cinta yang tulus, atas kesabaran yang luar biasa, dan atas pengorbanan yang tak pernah diminta balasan. Hari ini senyum bahagia orang tua kami, Mama dan Bapak kami adalah pencapaian terbesar kami dan hadiah yang paling besar untuk kami. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, hari ini bukan garis akhir. Hari ini adalah halaman pertama dari buku baru kehidupan kita. Kita akan melangkah ke dunia yang lebih luas, membawa ilmu yang kita dapatkan, nilai yang kita pelajari, dan semangat yang kita pupuk selama di USU. Tanggung jawab kita bukan pada hanya diri sendiri, tetapi juga pada alma mater kita tercinta, masyarakat, bangsa, dan masa depan yang sedang menunggu kontribusi kita. Mari kita buktikan bahwa lulusan USU bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap bersaing, tangguh, berintegritas, dan siap membawa dampak positif. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah hari kita. Mari merayakannya dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Semoga perjalanan setelah ini membawa kita pada kesuksesan yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Mari kita nikmati momen istimewa ini bersama-sama. Sedikit pantun untuk menutup sambutan saya, mungkin dibantu dengan cakep. Ke danau Toba pagi menjelang, angin Medan terasa menyapa. Hari wisuda akhirnya datang, lulusan USU siap melangkah berkarya. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan tutur kata maupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah sejenak kita saksikan bersama video motivasi dari Bapak Rektor dan video Treasure Study Universitas Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Hari ini kalian berdiri di puncak dari perjalanan panjang, perjalanan yang ditempa oleh kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Di dunia yang berubah begitu cepat, hanya mereka yang berani berinovasi dan bekerja keraslah yang mampu bertahan dan memimpin. Inovasi memberi arah, kerja keras. Namun keduanya hanya akan bermakna jika dibangun atas kepercayaan, percaya pada kemampuan diri, percaya pada sebuah proses, dan percaya bahwa peluang itu selalu hadir bagi mereka yang berjuang. Dan di atas semua itu, kemajuan hanya dapat tumbuh melalui fairness, keadilan, tanggung jawab, dan sikap menghargai sesama. Itulah fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendidikan di Universitas Sumatera Utara bukan hanya membekali kalian dengan keterampilan, tetapi membentuk karakter yang siap menghadapi masa depan dengan keberanian. Tetaplah berbakti kepada orang tua yang doanya menguatkan setiap langkah kalian. Jaga komunikasi dan jejaring dengan teman-teman yang telah tumbuh bersama kalian, karena tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan, karena darinya datang kekuatan, arah, dan ketenangan. Hari ini, kalian tidak hanya membawa gelar, tetapi juga membawa harapan. Teruslah berinovasi, teruslah bekerja keras, bangun kepercayaan, jaga fairness, hormati orang tua, rawat pertemanan, dan dekatlah kepada Tuhan. Selamat para wisdawan-wisdawati, masa depan menunggu Anda, dan saya percaya Anda siap melangkah. Sebagai seorang jaksa, saya terbiasa dalam meneliti berkas, mendengar saksi, serta menyusun surat tuntutan. Sama halnya seperti mengisi Treasure Study Universitas Sumatera Utara. Semua jawaban adalah bukti penting bagi kita sebagai alumni dalam perjalanan karir setelah lulus dari Universitas Sumatera Utara. Pertama, seperti saat memulai sebuah kasus, kita harus masuk ke sistem. Kalau untuk pengisian Treasure Study, buka dengan login di 1.usu.ac.id dengan akun USU kamu. Setelah masuk, pilih menu Treasure Study. Disinilah kita mulai mengisi kuesioner. Ibarat membuka berkas perkara yang akan kamu tangani. Pengisiannya gampang dan bentar banget kok. Asal kamu jawab setiap pertanyaan dengan jujur dan jelas ya. Jika kamu sudah yakin dengan jawabanmu, klik submit. Seperti saat seorang jaksa menyusun surat tuntutan, setiap detail merupakan fakta yang akurat. Jawaban kamu di Treasure Study akan membantu universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya Putri Agita Milala, Putri Indonesia Sumatera Utara dan Persahabatan 2025, dan saat ini saya bekerja di Kejaksaan Negeri Karo sebagai jaksa fungsional di bidang intelijen. Mengisi Treasure Study Universitas Sumatera Utara merupakan tanggung jawab kita bersama. Seperti halnya seorang jaksa bertanggung jawab menegakkan hukum. Mari bersama kita memberikan data terbaik untuk Universitas Sumatera Utara. Alumni USU hebat, pasti isi Treasure Study. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian,
Baru saja kita saksikan bersama video motivasi dari Bapak Rektor dan Treasure Study Universitas Sumatera Utara. Kini izinkan kami mengajak para wisudawan-wisudawati, mahasiswa dan para orang tua untuk turut berpartisipasi dalam program Endowment Fund Universitas Sumatera Utara, yaitu dana abadi yang bertujuan memperkuat kemandirian dan kiprah Universitas Sumatera Utara. Setiap kontribusi akan menjadi energi penting bagi Universitas Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu penelitian, kualitas pengajaran, serta pelayanan pengabdian masyarakat dan terutama beasiswa bagi mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Melalui partisipasi dalam Endowment Fund Universitas Sumatera Utara, Anda tidak hanya mendukung pembangunan kampus pada hari ini, tetapi juga ikut menggerakkan Universitas Sumatera Utara melangkah mantap menuju World Class University. Bapak, Ibu, hadirin dan wisudawan-wisudawati sekalian, kini tiba saatnya untuk kita istirahat sejenak. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan persembahan spesial dari Komi Kamus, yaitu band komunitas musisi kampus Universitas Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Mauli Purba, MA, PhD. Mari kita sambut bersama Komi Kamus. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Baik, selamat sore Bapak Rektor dengan seluruh wisudawan. Hari ini Komik Kampus membawakan 6 lagu. Yang pertama tadi sudah dibuka dengan lagu Deke Jair. Selanjutnya ada lagu Alamat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Marnini Marnono. Ada To Love Somebody. Lagu Bukan Boy Band dan diakhiri dengan lagu Tabola Bale. Nah, bagi seluruh wisudawan dan orang tua kami yang mengetahui lagunya, boleh sama-sama kita nyanyi. Ini dia Alamat. Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, aku bisa saja. Dia buatku terkesima. Mengapa tak berani menciummu apalagi? Mata pendak lutut kaki, ke mataku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau tidur lagi. Alamat aku kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja. Semuanya ini ada, isinya kamu semua. Alamat ini kan jatuh cinta. Apa kamu sayang, apakah yang coba aku sekarang? Buat nambah kebayang, seketika kali sama puas banget. Benda butuh kaki dan mataku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat mana nanti kau semuanya yo. Kalau ada 9 nyawa, mau selalu saja. Semuanya ini ada, isinya kamu semua. Alamat ini kan jatuh cinta. Minimal kau bilang, kenapa kau sayang? Ini aku tahan perasaan, tapi berhenti kau menatap, karena ku tak kuat berharap. 9 nyawa, mau samamu saja. Semuanya ini ada, isinya kamu semua. Alamat ini kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja. Semuanya ini ada, isinya kamu semua. Alamat ini kan jatuh cinta. Ya, untuk kali ini kami persembahkan sebuah lagu untuk wisudawan dan juga wisudawati yang hadir di sini, kepada orang tua yang hadir di sini. Inilah dia lagunya, Marnini Marnono. Burjumi Tuhan gelengmu, tung sotan lupa ona ning ngoluki.
parmudu-muduho di haholongiho dohami anakmu hadua dumargo goa tahe malosok sude pambai nami bahenoku hosona bahenoku hosanga damang dai nangi nabur cuwi ale Tuhan ramoti matoto satu saur matua lehon roha nasona satu warni marnono satu saur matua lehon roha nasona satu marnini manono. Kind of light that never shone me. I want my life to live with you, to live with you. There's a way, everybody says. If I got you, if I got you, so baby, you don't know why.
my life. I see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. Can you see what I am? I live and breathe for you. But what does it do if I got you? If I got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Aku tanpa lupa, tubuhku seksi. Bikin wanita tergila-gila mabuk kebayang. Bikin samsara sembah lurus dengan sempurna. Ditambah daya terlikas pria masa kini. Lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang lama. Aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boy band, boy band, boy band. Banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, tubuhku berisi. Dengan tatapan saja baru percaya diri. Bikin wanita tergila-gila mabuk kebayang. Apalagi menari dan sasaran sambal lurus dengan sempurna. Ditambah gaya tinggi khas pria masa kini. Akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boy band, boy band, boy band. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boy band, boy band, boy band.
kata bola balik, dia naik semakin menyalahi, kakak hati susah. Dulu gemela suku wajahnya udah berkawan. Yo yang mau nyanyi boleh berdiri sama-sama yuk. Dia ada makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat gambar manis pulang tak tahu dari mana. Aduh ada jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada naik semakin menyalahi, kakak hati susah. Ada yang bikin kakak bete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Lagi yuk bareng-bareng lagi lihat ada makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat gambar manis pulang tak tahu dari mana. Aduh ada yang jatuh lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada yang naik semakin menyalahi, kakak hati susah. Ada yang bikin kakak bete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Aduh Tuhan ampuni. Dia ada naik semakin menyalahi, ada bikin kakak bete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Thank you, kasih. Doa dipimpin oleh Muhar Marahi Harahap Eshud MSC. Hadirin yang kami muliakan, yang sedang berbahagia pada hari ini, marilah sejenak kita merenung, menenangkan hati dan pikiran seraya berdoa. Pada kesempatan ini izinkan saya memimpin secara Islam. Saudara-saudara kami harap menyesuaikan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya nikmat-Mu amatlah luas, jauh melebihi azab-Mu. Kasih sayang-Mu tanpa batas dan tak bertepi. Walaupun kami meninggalkan perintah-Mu, melanggar larangan-Mu, nikmat dan karunia-Mu masih saja tercurah dan menyelimuti detik-detik kehidupan kami.
Ya Allah, Tuhan semesta alam, Engkau Tuhan yang maha mengetahui apa yang tampak maupun tersembunyi. Dalam masa yang penuh dengan ketimpangan, ketidakpastian dan dinamika ini, masa di mana keadaan bisa berubah dengan cepat, Engkau berikan kami keniscayaan meraih gelar sarjana, menuntaskan pendidikan tinggi kami di tengah arus zaman yang penuh dengan lika-liku kehidupan, sehingga kami bisa tegak melangkah menjemput masa depan kami. Sementara di luar sana masih banyak saudara-saudara kami yang tertinggal dan belum bisa merasakan nikmatnya pendidikan. Betapa beruntungnya kami Engkau tetapkan sebagai manusia yang terdidik dan menerima pengetahuan. Ya Allah yang maha besar dan maha mulia, Engkau Tuhan yang maha agung dari segala yang diagungkan di dunia ini. Pada hari yang Engkau muliakan ini, jadikanlah upacara wisuda periode 1 tahun akademik 2025-2026 ini sebagai momen penuh keberkahan serta menjadi momentum perubahan dalam diri kami. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang Engkau tanamkan dalam akal pikiran kami sebagai bekal meraih kehidupan yang lebih baik, menjadi jalan bagi kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, menebarkan kemaslahatan untuk lingkungan sekitar, mengharumkan nama keluarga dan alma mater kami, serta mengangkat derajat dan martabat kami di sisimu. Tuntunlah kami menjadi manusia yang maju, bangsa yang lepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan kekufuran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menguji kami dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kami yakin ya Allah, dengan kemurahan-Mu, Engkau tidak akan menguji kami lebih dari kesanggupan kami melaluinya. Ya Ghaffar, ya Tawwab, Engkau Tuhan yang maha pengampun dan maha penerima taubat. Ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, lemah dan tak berdaya. Dan bagi ayah bunda kami yang telah tiada, terimalah amal ibadahnya, serta berilah mereka tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, ampunkan pula dosa para guru kami, pemimpin kami, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami. Kuatkan selalu persaudaraan di antara kami, serta semangat untuk berlomba menebar kebaikan dan meraih ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 tanggal 27 sampai dengan 29 November 2025 ditunda dan akan dilanjutkan besok tanggal 29 November 2025 oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode pertama tahun akademik 2025-2026 tanggal 27 sampai dengan 29 November 2025 ditunda dan akan dilanjutkan besok tanggal 29 November 2025. Bapak Ibu hadirin diharapkan untuk tetap berada di tempat, acara masih berlangsung. Kami mohon untuk tetap berada di tempat, acara kita masih berlangsung.
Bapak Ibu yang berada di lantai 2 diharapkan untuk ikut berdiri. Kepada Bapak Ibu yang berada di lantai 2 kami harapkan untuk berdiri. Perguruan tinggi pengabdi bangsa, menjunjung tinggi tiap usaha, tingkatkan karya ilmu dan utama. Universitas Sumatera Utara membina semangat cinta persada, membangun raga jiwa merdeka, Pancasila landasan cita. Marilah mari kita bersama, bersatu padu membangun cita. Baiklah Bapak Ibu hadirin wisdawan wisdawati sekalian, demikianlah tadi rangkaian upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode 1 tahun ajaran 2025-2026 pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisdawati. Kami doakan semoga segera mendapatkan pekerjaan dan terus membanggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum